Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Kanojo Real Girl. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan Tsutsui yang sedang sibuk di depan laptopnya mengomentari film anime terbaru. Hingga tiba-tiba Ezomichi waifu 2D-nya cemburu karena Tsutsui dianggap berselingkuh dengan anime lain. Oi, そこのオタ。どうしたエゾミチ？何よ、別のアニメに浮気してるべさ。 Tsutsui pun mencoba merayu pacar imajinasinya itu. Sedangkan di luar kamar, adiknya mengira kakaknya sudah gila karena sangat sering berbicara sendiri di dalam kamar. Karena sangat menyukai anime, bahkan Tsutsui sampai berebut remote dengan adiknya untuk menonton anime saat sarapan bersama sebelum berangkat ke sekolah. Hari itu sepertinya hari yang apes untuk Tsutsui. Mulai dari tersiram air panas oleh ibunya saat sarapan, harus memutar jalan karena ada perbaikan jalan, hampir tertabrak truk, baterai lowbat, dan tak hanya itu saja. Ia harus dihadapkan dua hal yang sangat membingungkan, menolong nenek-nenek yang terjatuh atau menolong anak kucing. Saat itu Ezomichi mengatakan bahwa hidup di dunia nyata sangat tidak enak karena harus menolong si nenek sampai-sampai ia terlambat datang ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Yuto itu teman sekelas Tsutsui juga mengatakan jika hidup di dunia nyata sangat tidak enak. Tidak lama kemudian, mereka berdua dihampiri oleh gerombolan anak berandalan di sekolah mereka yang diantaranya ada Takanashi Mitsuya. Awalnya, Mitsuya menggoda Yuto itu yang memakai bando kuping kucing. Hingga kemudian meminta Tsutsui yang baru saja dipanggil ke ruang guru untuk kembali ke ruang guru menggantikannya. Tiba-tiba saat pergi ke ruang guru, ia bertemu dengan siswa cantik yang juga dipanggil oleh guru untuk membersihkan kolam bersama Tsutsui. Siswa cantik itu bernama Iroha. Tsutsui hanya bisa melongo melihat cantiknya Iroha. Sebelum membersihkan kolam bersama Iroha, Tsutsui meyakini gosip buruk yang beredar soal Iroha dan yakin Iroha tidak akan datang ke kolam. Tapi ternyata Iroha datang. Mereka pun berebut alat pembersih kolam sampai-sampai mereka berdua tercebur ke kolam renang. Saat Iroha sedang mencoba mengeringkan pakaiannya yang basah, Tsutsui malah ketakutan dikira Iroha akan macam-macam di hadapannya. Melihat tingkah Tsutsui, Iroha pun tertarik dan mengajak kenalan Tsutsui dan memutuskan memanggil Tsutsui dengan sebutan Tsutsun. Mengetahui Tsutsui belum pernah punya pacar, maka ia mengajak Tsutsui jadian. Mendengar kata jadian, Tsutsui marah-marah karena Iroha pasti hanya akan mempermainkan hati dan perasaannya. Seketika Iroha pun pergi meninggalkan Tsutsui. Keesokan harinya, Tsutsui menceritakan apa yang dialaminya kemarin kepada Yuto itu temannya yang sama-sama penggemar anime. Temannya itu pun meminta Tsutsui untuk segera meminta maaf pada Iroha. Selanjutnya, Tsutsui pun membuntuti Iroha hingga ke sebuah toko buku untuk meminta maaf. Tiba-tiba di sana Iroha dituduh mengutil buku dan hampir saja dilaporkan polisi, padahal Iroha sudah membuktikan bahwa bukan ia pencurinya dengan mengeluarkan seluruh isi tasnya. Tapi karyawan toko masih saja belum percaya hingga Tsutsui datang dan mengatakan jika ia mengetahui bukan Iroha pelakunya karena ia sudah membuntuti Iroha sejak tadi. Jadi tidak mungkin Iroha pelakunya. Tiba-tiba polisi menelpon karyawan toko. Bukan melaporkan adanya pengutilan di tokonya, ia malah melaporkan ada siswa SMA yang menguntit siswa SMA perempuan. Seketika Tsutsui pergi melarikan diri. Keesokan harinya, Tsutsui menceritakan kembali pada Yuto itu apa yang dialaminya kemarin saat akan meminta maaf kepada Iroha. Tsutsui begitu terlihat menyesal karena mengatakan dengan jujur jika ia menguntit Iroha. Tiba-tiba Iroha datang menghampiri Tsutsui dan mengatakan kembali jika ia jadian dengan Tsutsui. Teman-teman sekelasnya pun kaget melihat apa yang terjadi di antara Iroha dan Tsutsui. Tsutsun, watashi to tsukiatte. ごめんなさい。そっか。
Setelah mengatakan itu, Iroha pun pergi. Seorang teman kemudian memarahi Tsutsui yang menolak Iroha. Tsutsui langsung mengejar Iroha dan kembali meminta maaf dan menanyakan apa maksud kata jadian yang dikatakan Iroha. Iroha pun menjelaskan jika maksudnya itu ya mereka berdua pacaran. 付き合うという言葉の意味についてお聞きしたいんですが。それは彼氏になってってこと。 Tsutsui pun merasa tidak percaya jika ada yang menyukainya sampai memintanya menjadi pacar. Tsutsui pun masih berpikir pasti Iroha sedang menipunya. Iroha pun menyimpulkan apa yang dikatakan Tsutsui adalah jawaban iya, sehingga ia meminta Tsutsui untuk bekerja sama sebagai pacar selama 6 bulan ke depan. 彼氏になれば許していただけますか。よくわかんないけど、付き合うってこと？甘んじて受け入れます。じゃあ、半年間よろしく。長。 Misi pertama Iroha setelah mereka resmi jadian adalah membuat Tsutsui terlambat pergi ke sekolah karena harus menunggunya untuk berangkat bersama. Saat perjalanan menuju sekolah, Iroha mengatakan tentang sewajarnya orang pacaran. Mulai makan siang bersama, kencan hingga soal ciuman. Mendengar itu, Tsutsui pun kaget karena selama ini ia tidak pernah tahu soal itu. Iroha pun sedih saat Tsutsui tidak mau jalan bergandengan seperti layaknya sepasang kekasih. Saat kembali ke rumah, di kamar, Tsutsui merenung betapa sulitnya pacaran dan seperti neraka abadi baginya. Pikiran negatif Tsutsui pun kembali muncul saat dipengaruhi oleh Ezomichi, pacar imajinasinya yang berupa anim 2D. Bahwa ia hanya ditindas dan diancam oleh Iroha, pacar di dunia nyatanya. Di luar di depan pintu kamar Tsutsui, ibu, ayah, dan adiknya menguping apa yang dikatakan Tsutsui. Ayah Tsutsui pun mulai khawatir dan berpesan pada adik Tsutsui yang bernama Kaoru agar tidak ketularan seperti kakaknya. Misi kedua, di sekolah, Tsutsui yang duduk bersama Iroha saat makan siang pun menjadi sorotan siswa lainnya dan mengejutkan Mitsuya. Mitsuya pun merasa bahwa pacaran dengannya jauh lebih baik daripada dengan Tsutsui. Dan jawaban ogah Iroha mengejutkan banyak orang. Tsutsui pun merasa saatnya melindungi Iroha saat dirinya dihina oleh Mitsuya sebagai otaku sampah. 俺と付き合ってる方がマシだと思う。やだ。兄オタでコミュ障で引きこもり予備軍。いやわかるよ。 Hal itu tertuang dalam misi ketiga melindungi pacar. Tsutsui pun langsung menabrak Mitsuya. Tak lama kemudian, Iroha pingsan dan terjatuh dari tempat duduknya dan minta diantar ke tempat Pak Mabuchi, seorang dokter di sebuah rumah sakit. Tsutsui yang khawatir terjadi apa-apa pun berlari sangat kencang menggendong Iroha menuju rumah sakit bertemu Pak Mabuchi. Tsutsui terlihat sangat khawatir dengan keadaan Iroha. Sampai-sampai ia menangis saat mengetahui keadaan pacarnya yang sudah membaik. Iroha pun tersenyum melihat kelakuan Tsutsui yang berbeda dari pacar-pacarnya yang sebelumnya. 今までと随分かけ離れてるけど。でもね、つっつんはなんか違う気がする。 Untuk melancarkan misi keempat, di sekolah Tsutsui kembali menemui Yuto Ito untuk meminta diajari bagaimana berkencan. Karena ia tidak punya orang lain yang bisa ditanyai soal kencan selain teman sesama pecinta animnya itu. Yuto Ito pun mengingatkan Tsutsui jika ia harus bisa membedakan kehidupan 2D dan 3D. Tiba-tiba Ishino datang meminta Tsutsui mencatat tips berkencan menurutnya. それだけは無理。ほらメモの用意はい。まずはねパンケーキねやっぱりパンケーキは外せない Tibalah hari Tsutsui berkencan dengan Iroha. Tsutsui yang buta pengalaman berkencan pun mengatakan seusai yang dikatakan Ishino. Tapi ternyata itu sangat membosankan menurut Iroha. Dan yang mengejutkan, Iroha malah mengajak main ke rumah Tsutsui. Tsutsui pun terkejut dan panik atas permintaan pacarnya itu. Sesampainya di rumah, orang tua hingga adik Tsutsui juga kaget tidak menyangka sampai melongo melihat kecantikan pacar Tsutsui. Bahkan keluarga Tsutsui mengira Iroha adalah boneka. Saking senangnya mengetahui Tsutsui pulang membawa pacar, keluarganya sampai membuat pesta penyambutan untuk Iroha. Ibu dan adik Tsutsui mulai mewawancarai Iroha kenapa bisa pacaran dengan Tsutsui. Awalnya ia menjawab dengan guyon, kemudian ia mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama. Iroha benar-benar banyak memberi kejutan. Kini giliran ingin melihat kamar tidur Tsutsui.
Takut anaknya akan ditinggalkan, orang tua Tsutsui pun mencoba menutupi soal kamar anaknya itu dengan mengatakan Tsutsui tidak memiliki kamar. Tapi Iroha tak habis cara. Dengan pura-pura ke kamar mandi, ia langsung menuju kamar Tsutsui di lantai 2. Sesampainya di kamar, Tsutsui pun kaget Iroha tidak ilfil melihat semua koleksi anim miliknya. Iroha justru kagum dan senang melihat koleksi anim Tsutsui. Iroha pun merasa mereka berdua sangat nyambung. Kencan pertama mereka pun usai setelah Iroha mencium pipi Tsutsui saat diantar pulang. Matasta. Keesokan harinya saat di sekolah, Tsutsui yang girang kencannya berjalan sukses kembali meminta saran pada Ishino untuk misi selanjutnya, yaitu memberi hadiah. Tapi Ishino meminta untuk lebih dulu dicomblangi dengan Mitsuya sebelum membantu Tsutsui. Demi membelikan hadiah untuk pacarnya, Tsutsui pun mengambil kerja sambilan sebagai badut. Tak sengaja ia bertemu dengan Iroha yang mencoba membantunya menenangkan seorang anak kecil yang menangis kehilangan ibunya. Sayangnya, Iroha tidak tahu jika di balik kostum badut adalah Tsutsui. Setelah selesai menolong anak kecil yang menangis, Iroha pergi bersama Dr. Mabuchi. Tsutsui pun berpikir jika ia hanya salah paham menilai apa yang dilakukan Iroha. Sebaliknya, Iroha yang pergi berjalan dengan mobil Mabuchi memuji sikap Tsutsui yang baik hati dan ramah. Hingga Dr. Mabuchi mengira Iroha sangat mencintai pacarnya itu. Saat pulang ke rumah, Tsutsui pun menggalau di dalam kamarnya. Keesokan harinya, Iroha mencari-cari Tsutsui yang tidak menjemputnya seperti biasa. Tsutsui hanya mengirim pesan jika ia ada masalah dan tidak bisa menjemput. Tiba-tiba saat sedang menyendiri di dekat kebun sekolah, ia tidak sengaja bertemu dan mengobrol dengan cewek yang sama-sama culun di sekolah dan penggemar anim apalagi Ezomichi yang bernama Ayado. Sebelum berpisah, mereka pun saling berkenalan. Ternyata Ayado adalah anak kelas 1. Mitsuya pun memberitahu Iroha jika pacarnya sedang asik dengan cewek lain. Kemudian Tsutsui dan Iroha tidak sengaja berpapasan. Tapi sayangnya Tsutsui tidak peka jika Iroha ngambek dan cemburu. Gara-gara Tsutsui bersikap dingin, Iroha pun galau. Keduanya jadi begitu canggung saat bertemu di sekolah. Bahkan Tsutsui memilih menghindar dari Iroha. Kemudian Tsutsui menemui Mitsuya dan mengatakan jika dirinya sudah putus dengan Iroha. Mendengar itu, Mitsuya merasa terhina dan menghajar Tsutsui sampai pingsan. 彼女とは別れますので付き合うなりなんなりしてください。お前何こいつになんか頼んだろ叫んだ舐められるのも限界だ。 Mengetahui hal itu, Iroha langsung menampar Mitsuya karena telah macam-macam dengan pacarnya. Tiba-tiba Tsutsui sudah berada di rumah sakit dan ditemui oleh Dr. Mabuchi. Dr. Mabuchi merasa aneh sebenarnya sihir apa yang digunakan Tsutsui hingga membuat Iroha banyak berubah. Dokter pun menceritakan bahwa Iroha sangat kagum kepada Tsutsui hingga melakukan banyak hal di luar kebiasaannya. Mendengar apa yang dikatakan Dr. Mabuchi, Tsutsui pun hanya terdiam dan berkaca-kaca. Tiba-tiba Iroha datang menanyakan keadaan Tsutsui dan disusul oleh Mitsuya yang sudah babak belur dihajar Iroha. Setelah Mitsuya pergi, Iroha langsung memeluk pacarnya itu. Tsutsun pun langsung berlutut dan meminta maaf karena sudah salah paham dan kesal sendiri beberapa hari lalu. Keesokan harinya, Tsutsui, Iroha, dan Ito pergi ke kebun sekolah untuk menemui Ayado. Tsutsui pun memperkenalkan Iroha sebagai pacar. Saat itu, Ayado langsung kaget sampai salah tingkah karena tidak menyangka Tsutsui bisa mendapatkan cewek secantik segaul Iroha. Akhirnya Tsutsui, Ito, dan Ayado pun ngobrol asik soal anim, sedangkan Iroha duduk berdua dengan Ishino sambil mengamati pacarnya yang asik ngobrol soal anim. Iroha pun mengaku pada Ishino jika dirinya cemburu saat pacarnya mengobrol dengan wanita lain. Ishino pun memberi ide untuk piknik bersama ke suatu tempat bersama teman-temannya itu. Dari 6 anak, hanya Tsutsui dan Mitsuya yang kelihatannya tidak senang dengan piknik tersebut. Sedangkan yang lainnya sangat antusias dan gembira. Ishino pun membagi tugas, Ito dan Ayado seksi kebersihan. Iroha dan Tsutsui seksi konsumsi, dan tentunya Ishino dan Mitsuya seksi acara, dan piknik pun dimulai. Dari kejauhan, Ayado terlihat memperhatikan Tsutsui dan Iroha yang sedang siap-siap memasak. Sampai-sampai ia tidak menyadari panggilan dari Ito.
Saat acara barbeque, Ikarashi terlihat sedih apalagi saat Tsutsui tidak nyaman dengan acara itu dan memilih pergi untuk tidur. Dan dikejar oleh Ayado yang berusaha memastikan keadaan Tsutsui baik-baik saja. Selanjutnya, terjadilah salah paham saat Ayado berusaha memegang tangan Tsutsui yang sedang tertidur di sofa dan tiba-tiba Iroha datang melihat hal tersebut. Iroha pun pergi meninggalkan Ayado dan Tsutsui tertidur. 謝んないで。 Kemudian yang lainnya datang dan bingung dengan apa yang terjadi. Ishino pun membangunkan Tsutsui dan memintanya mengejar pacarnya terlihat sedih di tempat barbeque. Ayado yang menangis di dalam kamarnya pun mengaku pada Ito jika dirinya menyukai Tsutsui. 父のどんなところが好きになったの？優しくて。 Di sisi lain, Tsutsui mengaku jika dirinya tidak menemukan keberadaan Iroha meski sudah mencari ke berbagai tempat di sekitar tempat piknik mereka. Tiba-tiba Ito menghentikan Tsutsui yang akan kembali pergi mencari Iroha. Ternyata Ito mengungkapkan kembali kata-kata yang diucapkan Ayado kepadanya tentang Tsutsui. Semua orang pun terkejut dan mengira itu adalah benar-benar isi hati Ito pada Tsutsui. Tsutsui pun menolak perasaan yang diungkapkan Ito. お前の思いは受け止めた。だが俺にはあいつがいる。 Sedangkan di tempat lain, Iroha terlihat menyendiri. Tiba-tiba teleponnya berdering dan ternyata dari Tsutsui yang mengkhawatirkannya. Iroha pun menanyakan kenapa Tsutsui mau menjadi pacarnya dan begitu juga sebaliknya. Hingga tiba-tiba Tsutsui ada di hadapan Iroha dan mengatakan semua isi hatinya. Dan Tsutsui pun mencium bibir Iroha. Waktu berlalu. Sekolah pun mengadakan pesta Halloween dan mereka pun terlibat di dalamnya. Tsutsui datang dengan kostum Dracula dengan topeng labu khas Halloween dan Iroha menggunakan kostum Ezomichi versi Snow White. Mereka berdua pun terlihat sangat senang dan menikmati pesta. Tapi tiba-tiba Iroha diingatkan jika waktunya bersama Tsutsui sudah habis. Hingga akhirnya Iroha menceritakan jika sebenarnya serangan jahat di kepalanya itu bukanlah guyonan. Ternyata ia mengidap sakit di otaknya dan akan segera menjalani operasi. Maka dari itu ia meminta Tsutsui untuk melupakannya. Mendengar itu diucapkan oleh Iroha, Tsutsui pun menangis. Akhirnya mereka pun berpisah. Waktu berlalu 5 tahun kemudian, tiba-tiba Tsutsui sudah bekerja dan selama itu ia tidak pernah bertemu lagi dengan Iroha. Sesekali ia masih mempertanyakan tentang perpisahannya dengan Iroha. Dan sesekali ia masih datang ke tempat di mana ia menjemput Iroha untuk pergi ke sekolah bersama. Bahkan Tsutsui kadang tidak menyangka bahwa kisah yang seperti ini ada di dunia nyata. Dan tidak hanya ada di anime yang sering ia tonton. Tiba-tiba saat ia kembali mendatangi tempat yang memiliki kenangan bersama Iroha, ia melihat Iroha sedang berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Segera ia menghampiri Iroha, tapi sayangnya Iroha tidak mengenali Tsutsui dan memilih segera pergi. ごめんなさい。 Dokter Mabuchi yang datang menemui Tsutsui pun menceritakan semuanya jika Iroha kehilangan hampir semua ingatannya, termasuk tentang Tsutsui. Dan Dokter Mabuchi pun meminta Tsutsui untuk melupakan Iroha karena selama ini ialah yang selalu ada menemani Iroha, dan ia pun akan menikah dengan Iroha. 僕とイロハは結婚する。 Kemudian Iroha menemui Tsutsui yang sedang duduk di tempat biasa. Iroha bermaksud menanyakan tentang ingatan bersama teman-temannya. Tapi sayangnya dengan mata berkaca-kaca Tsutsui mengaku beberapa waktu salah orang dan tidak mengenal Iroha. この間はすいません。人違いでした。 Selanjutnya saat berkumpul dengan teman-teman SMA-nya, tiba-tiba itu mengatakan apakah Tsutsui mau mengakhiri semuanya seperti ini tanpa ia berusaha kembali ke Ikarashi. Hari pernikahan Iroha dan Dr. Mabuchi pun tiba. Ikarashi terlihat begitu cantik dengan gaun pengantinnya dan berjalan bersama Dr. Mabuchi. Kemudian tiba-tiba datanglah Ito, Ayado, Ishino, dan Mitsuya ke dalam ruang pesta pernikahan. Ishino langsung mengambil mic dan mengatakan sebagai teman SMA Ikarashi, kemudian satu-satu dari mereka menceritakan tentang kenangan bersama Ikarashi. Kemudian Ito memberikan kotak kado berwarna merah kepada Iroha. Sedangkan Tsutsui seperti kembali dengan waifu 2D-nya sama seperti masih SMA dulu. Saat sedang mengobrol dengan pacar 2D-nya, Tsutsui mengaku dirinya tidak ingin melupakan Iroha karena ia telah memberikan segalanya. Jadi bagaimana mungkin bisa melupakannya? 忘れるなんてできるわけないだろ。
Di tempat pernikahan, Iroha membuka kado pemberian Ito yang ternyata berisi tongkat sihir Ezomichi milik Tsutsui. Setelah itu, Iroha pun pergi meninggalkan tempat pesta pernikahannya dan berlari menuju Tsutsui. Begitu juga Tsutsui yang berusaha keras berlari menuju Iroha, yaitu ke SMA mereka yang sedang mengadakan pesta Halloween, persis sama seperti waktu itu mereka berpisah. Sambil menangis, Tsutsui mengatakan ingin mengulang semuanya dengan Iroha dari awal. Iroha kemudian mengusap air mata Tsutsui sambil menyebut nama Sutsun dan mereka berdua pun berpelukan. Dan film pun berakhir sungguh mengharukan. Jangan pernah menyerah dengan cintamu ya guys. Perjuangkan jika memang pantas untuk diperjuangkan. Salam bucin.